Apa itu sumber energi? Klik sumber energi itu adalah benda. Benda yang dapat menghasilkan energi itu namanya sumber energi ya. Kalau energi tadi kekuatannya, kalau sumber energi adalah bendanya. Contoh, kalau kamu ingin mencari listrik, berarti kamu harus mencari apa? Mencari aki, baterai, generator, benda-benda apa yang dapat menghasilkan listrik itu harus kamu cari. Kalau kamu ingin mencari angin, angin itu energi gerak, berarti kamu harus mencari benda-benda yang bergerak, terutama geraknya memutar kayak kipas angin, ya dan lain sebagainya. AC, AC itu energi gerak AC. Sama kulkas, kulkas itu energi gerak. Loh, itu energi dingin, Pak, nggak ada energi dingin itu. Dingin itu tercipta karena tidak ada energi panas. Ya, jadi kulkas itu salah satu sumber energi gerak. Apa yang bergerak? Kipasnya. Kipas yang ada di belakang itu bergerak meniup udara panas menuju ke pipa dingin, kemudian dari pipa dingin udaranya kan dingin, masuk ke kulkas sudah berupa energi sudah berupa angin yang dingin. Tuh. Oke, sudah tahu ya bedanya sumber energi sama energi. Kalau energi tadi kekuatannya, kalau sumber energi itu bendanya yang dapat menghasilkan energi. Sekarang kita masuk ke poinnya yaitu listrik. Apa itu listrik? Listrik itu adalah sebuah energi yang memiliki banyak manfaat dan digunakan banyak untuk mempermudah pekerjaan manusia, terutama perkembangan teknologi di era abad ke-21. Kalau kamu pernah nonton Doraemon, Doraemon itu mengisahkan tentang peradaban 21. Dari Doraemon itu datang ke dunia Nobita dari abad 21 lah. Abad 21 itu sekarang kita. Kita sekarang sudah masuk ke abad 21 di mana mobil-mobil itu sudah ada yang menggunakan listrik. Bahkan ada kemarin itu di Jepang itu mobil mobil apa itu mobil terbang sudah dibuat di sana. Keren pokoknya. Suatu saat nanti ada taksi terbang. Terus apa itu kayak macam Iron Man itu juga. Semuanya itu menggunakan listrik semua. Semuanya menggunakan listrik. Tetapi energi listrik itu sebagian besar dimanfaatkan untuk penerangan. Paling banyak konsumsi energi listrik itu untuk penerangan, untuk lampu ya, lampu jalan, lampu lampu rumah, ya, lampu tempat kamu apa tuh belajar dan sebagainya. Termasuk HP itu lampu di situ penerangan juga. Oke, kemudian untuk yang keempat apa manfaat listrik? Ini manfaat listrik. Untuk menghidupkan alat listrik yang ada di rumah dan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Banyak sekali alat-alat yang ada di rumah menggunakan listrik. Sekarang listrik sudah tidak masuk ke dalam kebutuhan sekunder tetapi kebutuhan primer. Kamu di kelas yang lalu, kelas 4 atau kelas 5, kamu kan mengenal itu kan, kebutuhan manusia kan. Manusia kan kebutuhannya ada primer, sekunder, tersier toh. Ya toh? Wih, mantuk anak iya. Nah, ini ya. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang nggak bisa ditunda atau harus dilengkapi. Kebutuhan sekunder itu berupa sandang. Pokoknya kebutuhan primer yang sudah dipenuhi baru sekunder dan sebagainya. Ya, listrik sekarang sudah masuk kepada kebutuhan primer. Kamu tanpa listrik nggak bisa hidup bisa. Kulkasnya mati, sembarang mati, HP mati, wes sekarat nang rumah. Ya, itu manfaat listrik. Pada era ke abad 21 listrik sangat digunakan. Bahkan pada tahun 2033 besok kita dapat menyaksikan ada beberapa manusia yang dikirim di Mars. Nanti mereka tinggal di sana dan mereka menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang besar sekali. Tahun 2033. Indonesia memiliki satu astronot yang dikirim juga sama NASA di sana.
Keren pokoknya. Indonesia wis jos. Tapi nggak ada penjemputan, moga-moga gak matian orangnya. Ada misi 2033, bisa lihat di YouTube, Mission 2023 NASA. Itu menggunakan energi listrik banyak. Oke, yang kelima, bagaimana kita mendapatkan energi listrik? Nah, ini pertanyaan nih. Kalau kamu untuk mainan sih gampang, ke Indomaret beli selesai ya. Kalau untuk di rumah, bagaimana listrik itu bisa nyampe ke rumahmu? Ini sumber energi listrik atau kita dapat mendapatkan listrik dengan mudah ini? Yang pertama baterai. Ini bisa kalian screenshot atau itu soalnya baterai ini nanti di soal bukumu kok ditanyain struktur baterai. Jadi baterai itu ada positif sama negatifnya seperti ini. Listriknya di dalam statis. Listriknya itu terbuat dari bahan kimia yaitu amonium klorida, mangan, dan karbon dan sebagainya. Nah, di sini itu serbuk-serbuk kimia ini menghasilkan elektrolit atau menghasilkan listrik negatif. Nanti ditangkap oleh apa itu ini batang karbon ini kemudian dapat disalurkan. Sama cara kerjanya baterai sama aki sama. Dulu pernah punya murid aku, murid itu lucu. Tanya, "Pak, baterai itu kan terbuat dari itu, Pak. Apa itu jenenge itu? Tutupnya kan terbuat dari besi." Gitu. Kok gak nyetrum? Kalau aki kan terbuat dari plastik. Gak nyetrum gak masalah, Pak. Soalnya aki kan isolator. Lalu baterai kan konduktor kok gak nyetrum, Pak. Itu pertanyaan bagus sih. Aku dulu pernah ngajar di Primagama ditanya seperti itu. Orang yang anak kritis, lemu arek. Powinter ya memang. Kenapa meskipun ini sumber listrik dan ini terbuat dari besi, kenapa tidak dapat nyetrum atau listriknya nggak bisa keluar? Keluarnya hanya di kutub positif sama negatif ini. Jawabannya adalah karena zat kimia di dalam ini mengandung listrik statis dan tidak bisa apa itu merambat kalau tidak ada penghantarnya. Jadi penghantarnya ini karbon sama apa itu batang karbon ini. Jadi dia diresap di situ. Gak bisa keluar deh. Meskipun kamu buka ya, terus apa itu serbuk di dalamnya kamu pegang gak nyetrum. Sama seperti aki, airnya kamu pegang ya kayak gak nyetrum. Kalau tidak diambil sama ini, sama autodanya ini, namanya autoda, batang karbon aja nih. Aki juga sama aki. Sekarang kita menggunakan aki kering, semacam baterai di sepeda-sepeda nggak bisa dicas. Nggak bisa dicas, bisa dicas. Kalau aki yang cair nggak bisa dicas, habis diisi. Kalau yang sekarang bisa dicas. Semakin banyak teknologi untuk baterai, semakin bagus untuk kehidupan. Iki sih nyoret-nyoret siapa iki? Surut. Oke, lanjut. Ini gambar generator. Generator kan nek kamu suka apa itu yang pasar malam, ya toh. Kemudian mainan di situ, nah itu kamu nonton diesel cilik, nah itu namanya generator. Gabungan antara diesel sama generator. Dieselnya yang ini. Tadi aku kan bahas PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah ini ada dieselnya, ada generatornya di belakang ini. Jadi diesel sama generator. Iki Amel coret-coret Amel iki. Coret-coret Mel. Ketok. Ya. Nah ini generator ini ada macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu bisa sampai 20.000 watt, bisa sampai 150.000 watt. Nanti kamu pernah ke panggungnya Palapa, Monata, itu sampai 100.000 watt itu, sampai 200.000 watt. Soalnya satu sound itu bisa 1.000 watt. Jadi kalau ini paling ini kan ada tulisannya 3.500 watt. Ini besar ini. Kesetrum iki mate ya kamu. Iya coret-coret rek. Tak tokno lho nek coret-coret. Dapus.
Oke, ini proses penyaluran energi listrik ini bisa kamu jumpai neng gone LKS belakang halaman piro aku lali aku. Di halaman belakang halaman lupa halaman piro apa itu. Ada proses penyaluran energi listrik atau distribusi listrik. LKS tema 4. Tahap pertama itu pada pembangkit listrik ini nomor 1. Ini gambarnya bendungan nih, pembangkit listrik tenaga air ini. Tapi nggak harus bendungan, pokoknya pembangkit listrik itu ada yang pertama. Mereka yang menghasilkan listrik, yang merubah energi kinetik menjadi energi listrik oleh generator. Oleh generator ya. Generator itu pembangkit listrik utama. Terus yang kedua, tahap yang kedua adalah transformator atau penaik tegangan energi listrik. Nomor 2 ini. Wih, coret-coret, Rek. Hal ini diperlukan agar arus listrik yang mengalir ke saluran tidak terlalu tinggi. Dengan demikian perpindahan arus listrik secara efisien dapat dilaksanakan. Setelah dari transformator penaik tegangan listrik langsung masuk ke gardu. Gardu ini jenenge sutet. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ini sering kamu jumpai ini. Kalau kamu naik ke atas jempok kabel tok, kabelnya gak mudah ya. Kabel itu masih ada plastiknya. Kamu jempok kabelnya kesetur mati kamu di atas. Sutet. Tegangannya bukan watt, kilo-kiloan. Volt. Kalau ini konsep meledak, doar. Terus yang keempat, gardu distributor atau distribusi listrik. Jadi tegangannya lebih rendah ini. Disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Ini gardu ini ada di depan rumahmu. Jumlahnya banyak. Nek gardu. Gardu atau tiang listrik lah. Nek wong ngomong biasanya tiang listrik. Terus yang kelima baru di rumahmu. Energi listrik sudah sampai di rumahmu, kamu dapat memanfaatkan untuk menonton TV, mendinginkan lemari es, menyetrika dan lain sebagainya. Ini nomor 5. Jadi tahapannya yang pertama diling-iling ya, diling-iling kok meniulangan monok meniulangan. Tahapan pertama adalah pembangkit listrik. Setelah dari pembangkit listrik utama atau pembangkit listrik pusat, kemudian masuk ke transformator atau penaikan tegangan, baru masuk ke sutet, mari sutet, gardu, baru ke rumah. Pak, gimana kalau dari sutet langsung ke rumah? Meledos rumahmu. Kegeden. Ya. Harus melewati transformator lagi, terus dari sutet transformator, kemudian nanggone gardu, baru langsung ke rumah. Transformator itu pengatur tegangan, naik turunnya tegangan. Dibagi. Tuh. Makanya biasanya per kabupaten atau per kecamatan itu biasanya ada PLN nih. PLN di situ fungsinya bukan untuk pembangkit listrik, bukan, tapi ini fungsinya untuk menyalurkan dari sutet ini ke gardu. Di Sidoarjo daerah Buduran ada PLN, kalau di Sukodono agak ke utara daerah Panjunan itu ada PLN. Hampir setiap kecamatan ada satu PLN. Soalnya gak ngunu sing ngatur ngeluh. Nah, kalau listriknya mati, biasanya banyak penyebabnya. Nek listrik mati hanya beberapa rumah, berarti satu gardu ini rusak. Soalnya satu gardu ini bisa dipakai untuk beberapa rumah. Si mati mek telu. Hubung PLN gue tanya, yang mati berapa rumah? Gue biasanya gitu. 3 rumah, oh berarti nang kene. Nek satu rumah tok ya jeglek iki jenenge. Jeglek. Kalau jeglek itu berarti penggunaan listrikmu di luar batas wajar. Contoh di rumahmu 900 watt, tapi kamu menggunakan listrik hampir 1000 watt. Nah itu jeglek.
Apa wek 1000 watt? Contoh AC. AC ku kalau nggak salah 300 sampai 400 watt. Ya, AC ini ono loro wisan, 800 ya. Sisa 100 sanyu diuripno. Sanyu ini 250 lebih kan? Lebih dari 900 sudah jeglek-jeglek ngono. Langsung mati listriknya. Harus digunakan bergantian. Oke, kemudian setelah kita tahu bagaimana kita dapat mendapatkan listrik dari baterai aki, kemudian dari apa itu tadi pembangkit listrik pusat, kita masuk ke yang selanjutnya ini mengapa kita harus menghemat listrik? Ini yang paling penting. Yang paling penting ini penghematan listrik. Mengapa kita harus menghemat listrik? Sebagian besar energi listrik itu dihasilkan dari perubahan energi kimia alam menjadi energi listrik yang digunakan. Energi kimia alam itu meliputi batu bara, minyak bumi, sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau sulit untuk diperbarui. Belajar tentang SDA di kelas 5 sumber daya alam, di kelas 5 atau kelas 4 itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu berasal dari perut bumi atau di energinya itu kimianya itu diambil dari barang tambang, dari perut bumi. Nah, energi kimia yang berupa batu bara sama minyak bumi itu diambil dari perut bumi berarti sulit untuk diperbarui. Itu dimaksud orang juga ada yang menyebutnya apa itu energi fosil karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup purba. Terus untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan dan kelestarian, ketersediaan itu jumlah, menjaga jumlahnya dan menjaga lestarinya. Berarti jangan sampai punah atau jangan sampai hilang 100%. Kita berkewajiban untuk menghemat penggunaan energi untuk kegiatan apapun. Jadi untuk kegiatan apapun kita harus menghemat energi. Iki ojo coret-coret tarik. Siapa coret-coret iki tak tokno lho. Di sini kelihatan siapa yang coret kok di sini. Siapa namanya ngono ketok. Dah. Dihapus iki coretane nek kamu tak tokno kamu. Oke. Lanjut ke siapa yang harus melakukan penghematan listrik? Siapa lagi ya kita. Seluruh umat manusia wajib menghemat penggunaan energi listrik. Ini penting. Dengan cara yang satu menggunakan seperlunya. Nek gak perlu gak usah gawe listrik. Gak usah boros-boros listrik. Kamarnya kosong, asine duripmu terus. Nah, iku. Aku duitku akeh, Pak. Aku bayar bisa tak uripno terus pakai asine. Ya gak gitulah. Masih uangmu banyak, kamu juga harus menjaga lingkungan. Jadi kita harus berkewajiban untuk menghematnya. Menggunakan alat listrik yang hemat energi. Meskipun ada kelemahannya, alat listrik yang hemat energi itu kelemahannya cuma satu, yaitu mahal. Kalau kamu beli lampu LED ambek lampu biasa itu harganya lebih mahal lampu LED. Apalagi lampu LED yang hemat energi full kayak apa iku jenengku? Philips ngono iku. Wah, keluaran ku. Bisa 60.000. Itu mahal. Tetapi dia dapat menghemat listrik yang dalam jangka panjang kemudian awet. Tuh. Lampu itu ada dulu pernah di ujian nasional keluar jenis-jenis lampu. Lampu itu jenisnya ada 3. Yang pertama lampu bolem warna kuning, bunder, ku bolem. Yang diciptakan pertama kali ambek Thomas Alva Edison itu bolem. Kemudian lampu tabung namanya tube lamp, duduk YouTube. Tube iku tabung. Jadi nek YouTube berarti kamu tabung. Tube iku tabung. Tube lamp berarti lampu tabung. Lampu tabung itu yang panjang. Terus dimodif lampunya tabung dibuat bunder gini. Spiral gini. Itu masih lampu tabung karena bentuknya tabung, tube lamp. Terus yang ketiga adalah lampu ini. Lampu
LED. LED itu berasal dari listrik yang disalurkan ke film. Kalau kamu buka lampu LED di dalamnya ada film. Ada film warna kuning. Duduk film-film sing kamu siar nang TV duduk. Film kayak apa ya? Kertas film ngono lho. Jadi kalau listrik di situ menyala bonter. Ya. Tapi kenapa Pak kok lampu LED meskipun filmnya datar ini kok dibuat bunder? Nah, di dalam lampunya bunder itu tadi dikasih gas hidrogen. Gas hidrogen itu sifatnya menyala. Jadi kalau kena listrik atau kena panas dia akan terbakar dan menyala. Jadi semakin terang. Kalau yang habis ada LED terus dikasih gas hidrogen ditutup ini dia menyalai terang. Buktinya apa di dalam ada gas hidrogen? Buktinya kalau kamu banting lampuku akan meledak. Dor, duduk pecah, tar duduk, tapi dor. Karena di dalamnya ada gas hidrogen. Tuh, gas hidrogen itu gas penyusun matahari. Hidrogen sama helium. Penyusun matahari. Makanya bunter tuh matahari tuh. Terus yang ketiga cara untuk menghemat listrik yaitu memanfaatkan energi alternatif yang ada di bumi dengan jumlah yang banyak. Energi alternatif itu jumlahnya banyak. Kenapa kok tidak dimanfaatkan? Karena membutuhkan teknologi yang sangat modern atau teknologi yang sangat canggih. Lah, kalau membuat teknologi canggih, iku butuh duit akeh. Banyak negara yang sudah mengembangkan itu, tapi ada juga beberapa negara yang sulit mengembangkan itu karena membutuhkan energi banyak. Contohnya di Amerika Serikat itu sudah ada pengganti bensin yang terbuat dari kacang sama daun sama ketela. Jadi ketela diolah menghasilkan metanol terus diolah lagi bisa jadi bensin. Bukan berasal dari minyak bumi lagi udah. Tapi yang ngono larang, soalnya alatnya larang. Terus yang keempat cara menghemat listrik, yang keempat adalah dengan cara promosi ini. Melakukan gerakan hemat energi, mengajak orang banyak. Gerakan hemat energi ini dicetuskan oleh Earth Hour ini dicetuskan oleh ilmuwan di dunia, kemudian ngelobi wong PBB, kemudian dibuatlah gerakan Earth Hour. Aku yakin kamu nggak pernah ikut ini. Kalau Pak Rizky sering ikut, terutama waktu Pak Rizky dulu ada di kampus. Di saat belajar di universitas itu pernah mematikan lampu malam satu kampus. Terus Jakarta dulu pernah ikut aktif PLN ini aktif di dalam 1 jam pada jam 8:30 sampai jam 9:30 malam pada tanggal 28 itu dimatikan. Satu kota gelap. Keren pokoknya. Kenapa gerakan ini dilakukan untuk semua negara? Karena pada 1 jam pada tanggal itu emisi atau polusi yang ada di dunia berkurang habis hanya 1 jam tok, bisa mengurangi ribuan ton emisi yang ada di udara. Kalau kamu melihat banyak berita di YouTube, Greenland sekarang sudah banyak es yang mencair. Terutama dunia bagian utara itu esnya banyak mencair. Greenland, kutub utara. Nek kutub selatan sih terjaga. Soalnya yang paling panas itu sekarang masuknya ke utara. Kemarin kalau nggak salah ada 20 mil pulau, bukan pulau ya, 20 mil es itu pecah. Dalamnya itu setengah mil. 20 mil panjangnya, dalamnya setengah mil itu pecah di Greenland. Itu kalau itu mencair, yang pecah itu mencair, permukaan laut itu nanti akan naik kisaran sampai 3 meter. Permukaan laut. Itu kalau semuanya mencair, Greenland semuanya mencair, bisa naiknya sampai setengah kiloan meter gitu, naik ke atas permukaan air. Kelem Darjem nih. Diperkirakan kalau semuanya es mencair, kota-kota besar yang di dunia kelem.
Kita hidup di gunung marono. Ning puncak gunung. Nggih. Kapan? Hari ini ada sidang jam berapa? Hari ini ikut bergabung peluncuran program jadi belajar di masa pandemi. Tapi mungkin anak tak kirim siap. Tak kirim nang grup. Lah nggih jenengan tanggot Pak niku. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Cetuk. Terus yang ke berapa gitu? Ke 4, 6, 7, 8 ya. 8 ya. Apa itu sumber energi alternatif? Woi ngantuk Alvino, woi ngop. Ngopi rek, pinggirnya kasih kopi. Enak di sekolah anak cene, iso guyon. Engkono ijen nonton HP ya. Apa itu sumber energi alternatif dan apa saja contohnya? Yang tak bahas tadi ya, energi alternatif itu jumlahnya banyak. Energi alternatif itu termasuk juga di dalamnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu masuk. Masuk pelajaran IPS, IPA masuk. Angin, air, panas, bumi, cahaya, matahari, tumbuhan, dan hewan. Ini tak ambil satu contoh, beberapa contoh. Yang pertama adalah mobil sel surya. Mobil yang menggunakan tenaga surya. Nek iki gak perlu parkiran teduh iki. Nek kamu punya mobil kayak gini, kamu delen nang lapangan, sret, ngecas deh ya. Ngecas, terus kamu jalan-jalan, jalan deh ya. Sel surya ini, mobil ini bisa berjalan 20 jam. Keren ya, 20 jam. Nek casnya full, 20 jam itu tok endi kamu itu? 20 jam itu wis tok Bandung. 20 jam itu ya wis tok nek Jakarta kan, nek Jakarta 20 jam itu Jogja kan. Pemane kalau kamu berangkatnya siang, ya otomatis kan baterainya gak kalong, kamu gunakan dicas baterainya. Keren ini. Ini mobil masa depan. Indonesia sudah memulainya, tapi harganya sih mahal. Ya aku mau, kendalanya karena mahal, aku mau. Ikut tok. Terus yang kedua ini pengganti bahan bakar pengganti bensin, namanya bioetanol. Indonesia sudah mengembangkan sih, tapi bukan pengganti bensin, tapi pengganti solar, namanya biosolar. Nek mobilnya, kalau kamu punya mobil dan itu berasal dari mesinnya itu diesel, kamu bisa menggunakan biosolar, lebih ramah lingkungan. Terus ya oleh subsidi, jadi harganya lebih gak jauh beda lah mbak solar. Kalau nggak disubsidi mahal itu. Nah bioetanol ini adanya di kota-kota besar, contohnya di New York. Nanti New York ah. Pinggirin Wonokoyo lo New York. Ya, kemudian ada juga di Inggris bioetanol ini, di Singapura dan sebagainya. Ini kota-kota kecil sih belum. Ya bioetanol ini terbuat dari tebu, iso, iki jagung, singkong, sama kacang-kacangan gandum bisa. Pokoknya dia butuhnya itu butuh gula, butuh karbohidrat. Bioetanol itu terbuat dari metana. Metana itu alkohol. Alkohol itu bisa diproduksi sama bakteri. Bakteri iku butuh mangan, panganane iku gula. Ya, pusing kamu nek mikir iki. Nek kamu udah di SMA, udah kuliah tentang ini baru pusing. Terus ini ada kincir angin. Kincir angin ini yang sering digunakan di kota Belanda. Makanya Belanda itu disebut negeri kincir angin karena di sana banyak sekali kincir angin. Orang Belanda sendiri melihat kincir angin itu di sana sebagai gangguan pandangan. Soalnya kalau lihat kincir angin itu jelek kono koyoke. Apa itu pandangannya jelek. Kalau turis lihat kincir angin di apa itu di Belanda sesuatu pemandangan yang bagus. Soalnya di Belanda itu hampir setiap tempat ada kincir anginnya.
Fungsi utamanya kincir angin di Belanda itu yang pertama untuk menguras air. Belanda itu negeri yang di bawah permukaan air loh ya. Jadi di sini laut ke bawah ini Belanda. Kok bisa Pak? Apa itu dia hidup di bawah permukaan air? Karena dia memiliki bendungan besar. Di samping-sampingnya ada bendungannya, kemudian dia sering mengeringkan air. Jadi airnya mengeringkan daratan, dari daratan dia apa itu di lewat kincir angin dia dipompa keluar. Pokoknya teknologinya keren lah di Belanda. Tapi itu tadi kalau ada tsunami atau ada kayak semacam penaikan permukaan air kayak global warming ini kan banyak kutub utara yang atau kutub selatan yang cair, itu Belanda yang paling susah itu. Soalnya negaranya di bawah permukaan air. Di Indonesia ada, tapi daerah bukan negara. Daerah yang ada di permukaan di bawah permukaan air itu Jakarta. Jakarta itu kalau nggak di bawah permukaan air itu udah sampai 1,5 meter di bawah permukaan air Jakarta. Nah kamu ke pantai ini dukur, tapi kalau kamu ke kota itu rendah. Di pantai kan memang dibuat tinggi soalnya kayak semacam bendungan. Makanya Jakarta sering banjir, wong banyu ini dibuat ning laut. Lautnya lebih dukur. Akhirnya kan airnya kembali, balik. Tuh makanya Jakarta sering banjir. Gak iso iku wis. Nah Pak Jokowi dulu pernah ingin membuat namanya Deep Tower. Deep Tower itu kayak semacam bendungan raksasa yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi bendungan kok bendungan sih? Apa ya? Tandon. Tandon raksasa tapi nang jero permukaan bumi, nang jero ini. Tandon dadi banyu ku dilebokno kuno. Kayak dibuat neng gone Amerika. Kalau pernah lihat film Hollywood, terus penjahat-penjahat masuk ke lorong-lorong di bawah tanah itu sing gawat di lorongnya, itu namanya Deep Tower itu. Jadi airnya dimasukkan situ semua. Amerika wis canggih rek, Indonesia sih iku. Perlu banyak belajar. Ternyata waktu mau dicanangkan itu Pak Jokowi munggah jadi presiden, gak sido wis. Oke, lanjut. Udah ya? Udah. Ini tadi pembahasan tentang energi listrik, sumber energi listrik. Nanti untuk lebihnya kalian bisa lihat ada di buku paket. Tidak ada alasan nanti tidak bisa karena energi listrik itu mudah sekali. Yang kalian pahamkan di sini yang paling harus paham itu adalah cara ini penghematan energi listrik sama apa saja sih energi alternatif itu. Contoh-contoh nih kayak biosolar, biodiesel tadi contoh-contohnya. Pemanfaatan PLTA. PLTA kan pembangkit listrik tenaga air, itu energi alternatif. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Uap apa maksudnya? Uap bumi, bukan uap yang berasal dari batu bara. Kalau kamu tahu PLTU Paiton yang ada di daerah di Banyuwangi atau Ponorogo, lupa itu. Kok Ponorogo? Probolinggo. Kalau nggak Probolinggo, Banyuwangi, di situ ada PLTU Paiton itu, tapi bukan dari panas bumi. Itu berasal dari batu bara yang diambil dari Kalimantan. Batu baranya ditaruh di situ, dibakar untuk membuat uap. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Indonesia sekarang sudah mengembangkan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dengan satu bongkar titanium, satu bongkar ini bisa menghidupi listrik satu kabupaten bahkan satu provinsi dalam waktu 1 jam kalau nggak salah, satu bongkang ini. Tapi nek meledak, sak kota mati. Itu resikonya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Di satu sisi dia ramah lingkungan karena hanya membutuhkan timbal atau membutuhkan membutuhkan polusi hanya satu batang, satu genggam ini tok bisa menghidupi listrik satu kota. Tetapi kalau bocor ataupun meledak bisa menghancurkan satu kota. Contohnya ada di Rusia. Di Rusia itu ada kota mati. Di sana pernah ada bocornya PLTN. Jadi saat bocor itu pembangkit listrik tenaga nuklir bocor di sana, satu kota diungsikan. Carin
Kota mati di Rusia yang Google ono. Banyak YouTuber yang mencari sensasi masuk ke sana, dontoi toko-tokoe, dontoi mall-mole. Makanannya sik wake nang ngono yan. Dadi masuk ke kayak Alfamart ngono, makanannya wake, cuma sepi kok wong blas. Kayak kota zombie ngene lho. Keren kok nek kamu ke sana. Tapi di situ banyak sekali radioaktif atau sisa-sisa nuklir. Nek kena, akibatnya kamu bisa kena kanker, bisa juga pingsan mendadak di situ dan langsung mati bisa. Nah itu YouTuber gendeng bisa masuk ke situ. Tapi YouTuber tetap membawa alat, masker dan bagaimana untuk menghindari nuklir kemau. Kamu bisa lihat di YouTube. Aku seringnya lihat biasanya. Kota mati di daerah Rusia. Di Jepang dulu pernah sih. Dulu Jepang pernah bocor juga, cuma nggak separah itu. Langsung ditutup, bocor langsung ditutup. Sempat dievakuasi satu kota, sempat cuma udah dinetralkan. Kalau di apa itu Rusia nggak bisa, udah bocornya parah gitu. Sekarang malah kotanya dibuat menjadi tempat sampah nuklir. Jadi kalau sisa-sisa habis dari PPLTN kan ada sampah ya toh, sampah dibuang di situ. Sampah itu ya berbahaya, sampah itu sampah energi nuklir kalau kena ya mau kena kanker, mati dan sebagainya. Wes, ini nanti tugasnya hari ini yaitu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini ditulis. Kemudian dikasih jawaban sampingnya. Setelah itu difoto dan dikirimnya nang gone absen. Paham ah? Iki tulisan saya, apa itu energi ditulis di sini. Apa itu energi? Energi adalah lalala. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah lalala. Apa itu listrik? Listrik adalah lalala. Nah sebagainya. Siapa yang harus melakukan penghemat listrik? Paijo, Painem. Siapa berarti nama atau siapapun ya. Apa itu sumber energi alternatif dan apa saja contohnya? Lalala. Itu tugasnya ini 8 iki. Kakek mek 8 tok. Ya apa Bel? Ada apa Bel? Dia Abel mau. Abel mau tanya Abel. Ada yang ditanyakan? Tak wis bisa di unmute Abel. Cara ngirimnya absen itu gimana Pak? Oh iya kini tak ikut Hai guys. Tak contoh. Screenshot loh Pak. Tak contoh. Kirim. Yo. Gue kirim loh Pak nak WA. Ya aku komite. Pak, nanti kirim di WA itu loh Pak screenshotan Pak. Oke. Apanya? Di screenshot. Loh, kirim nak WA Pak. Mau tulisan. Hai kita Pak. Iya. Pak menimben. Temen yo. Iya. Di WhatsApp ini ya. Ini gitu. Wah, 95. Ini ya. Ini kita. Halo Al. 95. 9 diterima berarti. Nggih. Sik ya. Absen. Sik tak jelaskan tentang absen nih. Gampang lho, Rek. Kan dibuka nih, saya tak kayak iki. Nah, gambare dia. Nah, kita. Aku lo udah tahu, Pak. Ayo bek nih ae. Kita absen toh. Nah, contoh Abel ya Nabila sakit. Nah.
Hari Selasa ya. Kemudian materi ini apa mau? Materi ini energi Tema 4. listrik. Yo, tema 4. Nah, iki foto tugas klik. Lah engko nang kene ana pilihan cari perangkat. Nah, ngono gale ono kok galerimu nang kono. Tapi difoto sih sadurunge. Atau langsung difoto no. Oh, Opil garing. oke Pak. Ya. Wis. Ngawak. Contoh iki Oke lah. GoFood lah, iki GoFood tak kirim sret. Oke, Aku Pak, kirim oke. GoFood. Nah, upload sweet. Temen kok Pak. Itu yang dikirim itu bukan hanya foto ya, video iso itu. Video, foto iso. Kirim ke tweet. Nah, Kamu kan wes. Nah, di sini kamu bisa lihat respon sebelumnya. Nah, iki kamu nonton sing absen sapa wae. Nah, iki. Iki Nabila Saki aku mau sing nonton iku. Tak hapus mari ini. Nabila Saki. Paham ya? Nanti di Pak Rizky munculnya kayak gini munculnya. Formulir. Nanti kalau kamu gak ngisi absen, ketok rek. Kata biji kamu. Masa ngirim tugas, nek gak ngirim absen, kata biji. apa sih? Kayak kirang yuk, kayak kirang. Tengok. Di Pak Rizky keluar seperti ini, keluar ya. Iku lah buku tema saya pengen aku. Oh, iki lho. Hari Senin, Selasa, Rabu, akeh lengkap iki. Jame ketok. Ingat kalau jam 12 di atas enggak boleh absen. Ki ono jam 3 absen. Ki malah jam piro iki? Jam 18 iki. Ya wis. Tak vote. Iki bengi-bengi ngene iki mencurigakan iki. Impostor ngene iki, bengi-bengi ngene iki. Impostor. Nah, yang baru di sini ada upload tugas di sini ada loh. Nabila Saki Davin di sini sampingnya ada link ini. Enak aku katanya save rek. Cek gak jebol memoriku ya. Nah, di sini enak. Nek Pak Rizky pengen buka ya kita klik linknya kok buka langsung. Tuh. Paham? Ada yang tanyakan lagi? Pak, iku kok tulisannya Zoom loh Pak. Davin Pak. Ada yang tanyakan lagi? Bukan KB tak screenshot lagi wajahnya. Ayo foto. 1. Bisa 1. Jangan guyu. Aku tak ya action aku. Ayo ketok nang kabeh. Nelis Idina, ketok nang kabeh. Kelihatan semua. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Nah lo Pak. Tak kirim nang gone grup. Grup kelas. Iya, wis. Sing gak ketok wajahe berarti elek. Iya, ya sih ya. Belum mandi Pak, belum mandi. Yang tidak kelihatan wajahnya Pak. Nanti ini kan ada recordnya. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak gabung di apa ini, nggak gabung di Zoom, nanti bisa lihat di YouTube SDN Kelompok 10-2 ya. Kasih tahu nanti ada di SDN Kelompok 10-2, tak upload di sana, ya. Oke. Tapi guys, melok foto. Jangan Pak. Oke. Terus yang tadi untuk soalnya tak screenshot, tak kirim di grup juga. Oke, ada yang tanya lagi sebelum tak tutup? Udah ya. Kalau bisa setiap mau Zoom mandi dulu, cek gak bau. Ya, saya pada akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.